Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hewan Idengah Kertawusung, MSI, selaku dosen pada mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, yang dimana di sini saya Febiola Albin Kamase dengan NIM 2109511031 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pertumbuhan bakteri dan pola pertumbuhan bakteri. Oke, baik. Jadi di sini kita akan perkenalan. Nah, apa sih sebenarnya bakteri itu? Apa bakteri itu? Nah, jadi teman-teman, nah ini adalah gambar bakteri. Ini adalah gambar ilustrasi dari bakteri ya. Di atas saya ini. Nah, yang dimana bakteri itu struktur luarnya ada dinding sel. Oke, ada dinding sel ini yang warna kuning. Kemudian ini dinding sel berfungsi untuk membentuk sel. Yang kemudian ada kapsul. Kapsul ini yang ditunjukkan dengan warna merah. Itu. Kemudian ada membran plasma. Kemudian ada flagella yang panjang itu yang warna hijau. Kemudian ada pili. Nah, pili ini yang pendek-pendek. Kemudian struktur dalamnya itu ada sitoplasma, itu yang warna biru. Kemudian ada nukleoid. Teman-teman, yang ini ditunjukkan yang di nukleoid ini terdapat yang namanya materi genetik. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini yang biru-biru tua. Nah, yang di ribosom ini merupakan tempat sintesis protein. Nah, kemudian ada plasmid. Plasmid ditunjukkan. Plasmid itu yang warna-warna hijau ya teman-teman. Mungkin di sini kurang ditunjukkan ini yang warna hijau. Nah, di plasmid ini, plasmid itu dia merupakan DNA ekstra kromosomal. Artinya dia itu materi genetik yang ada di luar dari kromosom. Nah, kemudian dari bakteri ini, kita tahu bahwa bakteri itu memiliki berbagai peran, entah itu peran yang menguntungkan, peran yang merugikan, yang dimana peran menguntungkan dari bakteri itu, yaitu dia melakukan yang namanya pembusukan. Artinya, kebayangkan teman-teman kalau di sekitar di dunia ini tidak ada bakteri, bagaimana jika tidak ada pembusukan, maka ada banyak sampah, namun dia tidak terjadi yang namanya pembusukan dan tidak terurai. Yang dimana pembusukan ini biasa dilakukan oleh bakteri, contohnya Escherichia coli. Kemudian bakteri juga berperan pada pembuatan makanan dan minuman. Nah, ini contohnya itu Acetobacter. Kemudian ada berperan dalam siklus nitrogen. Nah, ini biasa pada tumbuhan. Yang itu dimana dilakukan oleh bakteri Rhizobium leguminosarum. Kemudian bakteri juga ada yang berperan sebagai penyubur tanaman. Yaitu contohnya itu bakteri Nitrococcus. Kemudian bakteri juga menghasilkan yang namanya antibiotik. Nah, ini contohnya itu oleh Bacillus polypixa. Nah, kemudian dalam pembuatan zat kimia juga bakteri yang berperan. Nah, contohnya itu seperti Clostridium acetobacillum. Kemudian juga bakteri berperan pada penelitian rekayasa genetik. Nah, kemudian bakteri juga ketahui bahwa dia memiliki peran yang merugikan. Nah, yang dimana itu contohnya bakteri menyebabkan penyakit pada manusia, pada hewan, dan juga pada tanaman. Kemudian juga bakteri yang merugikan itu dia melakukan pembusukan pada makanan kita. Yang dimana misalnya kalau menyebabkan makanan itu basi, nah contohnya itu adalah Clostridium botulinum. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ini kita akan membahas tentang pertumbuhan. Nah, apa sih pertumbuhan itu? Jadi teman-teman, pertumbuhan itu ada dua. Yang pertama yaitu pertumbuhan pada sel multiseluler. Multiseluler itu contohnya itu pada kita sebagai manusia, kita termasuk multiseluler, kemudian hewan, tumbuhan itu termasuk dalam sel multiseluler. Nah, yang dimana pertumbuhan yang terjadi yaitu pertambahan volume pada sel.
dari volumenya kecil menjadi semakin lama semakin besar pertumbuhannya. Nah, kemudian yang pada uniseluler atau yang memiliki satu sel itu, dia terjadi yang dimana pada uniseluler ini, yaitu contohnya itu pada bakteri. Nah, yang sekarang kita bahas, ini termasuk uniseluler atau satu sel, yang dimana pertumbuhannya itu, yaitu dengan penambahan jumlah sel. Nah, terkhusus pada bakteri, nanti kita akan bahas lebih lanjut penambahan jumlah sel artinya dari 1 menjadi 2, 3, 4, dan sebagainya. Oke. Nah, ini dia pada uniseluler. Bagaimana terjadinya penambahan jumlah selnya itu, bagaimana pertumbuhan pada selnya. Kita lihat di sini teman-teman di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, di situ nomor 1, kita lihat ada replikasi DNA dan elongasi. Apa sih itu? Nah, kita lihat di situ gambarnya. Ada dinding sel, ada membran plasma, ada DNA. Kita lihat DNA-nya itu dia menuju ke tengah. Nah, kemudian nomor 2, dinding sel dan membran plasmanya itu mulai membelah. Nah, yang dimana DNA-nya itu mulai terpisah. Kemudian yang ketiga yaitu septum terbentuk dan DNA terpisah. Kemudian akhirnya yang keempat itu sel terpisah dan menjadi 2. Jadi 2. Tapi ada juga beberapa bakteri yang dimana dia itu tidak terpisah. Karena mungkin dia berbentuk rantai dan sebagainya. Kita lihat di sebelah kanannya di bagian B, itu awal pembelahan biner pada Bacillus licheniformis. Nah, ini adalah contoh dilihat dari mikroskop. Nah, teman-teman, kita juga harus tahu bahwa pembelahan biner ini disebut juga pembelahan aseksual atau kawin. Kemudian di sebelah kanan ini ada yang namanya tabel pembelahan biner bakteri setiap 15. Nah, yang dimana saya mengambil pada setiap menitnya contoh, yang dimana pada pembelahan biner itu dia itu membentuk rumus 2 pangkat N, 2 pangkat jumlah bakteri. Nah, contohnya ini pada menit yang ke-0, misalnya kita melakukan yang namanya ingin membentuk suatu bakteri, kita mau mengamatinya pada menit pertama, yaitu misalnya 1 sel. Kemudian 2 pangkat 0, itu menit pertama. Kemudian jadi ada 2, ada 1 sel. Kemudian ada 2 sel, kemudian 2 pangkat, dan kemudian 1 ada 2 sel. Kemudian 2 pangkat 2 ada 4 sel, kemudian 2 pangkat 3 ada 8 sel, yang dimana itu adalah menit ke-45, dan semisal pada menit ke-135 ada 2 pangkat 9 yang artinya 512 sel. Ini adalah contohnya. Intinya kita harus ingat bahwa pembelahan sel itu yang terjadi secara biner atau aseksual itu memiliki rumus 2 pangkat N. Seperti itu. Kemudian, bagaimana sih pola pertumbuhan pada bakteri itu? Nah, ini dia pola pertumbuhan bakteri. Kita lihat di sini. Ada fase-fase, ada 4 fase ya. Ada fase lag, ada fase eksponensial, ada fase stasioner, ada fase kematian. Nah, di sini yang naik ke atas itu yang longitudinal, ada pertumbuhan bakteri, dan yang transversal yang di bawah itu ada waktu. Jadi teman-teman, apa sih fase-fase ini? Apa maksudnya? Nah, dari yang pertama kita akan belajar mengenai fase ini. Fase lag. Kenapa fase lag itu? Jadi, fase lag itu juga dikatakan sebagai fase adaptasi atau fase penyesuaian. Yang dimana fase lag ini merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Nah, contohnya itu bagaimana kalau kita masuk, misalnya kita pergi ke suatu daerah, tentunya kita perlu beradaptasi. Nah, begitu dengan bakteri. Di fase lag ini dia masih mendatar, masih dalam tahap penyesuaian. Nah, lama fase lag ini pada bakteri itu sangat bervariasi ya, tergantung pada komposisinya, media, pH, suhu, jumlah sel pada saat kita menginkubasi, dan sifat fisiologi mikroorganisme pada media tersebut.
pada media sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua kita lanjut nih, ada fase seperti tanjakan. Ini disebut fase eksponensial atau fase logaritma atau fase log. Nah, fase eksponensial ini ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Nah, setiap selnya itu satu populasi membelah menjadi dua, atau ingat dua pangkat n itu, variasi derajat pada pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini itu sangat dipengaruhi oleh sifat genetik rekannya. Kemudian selanjutnya fase-fase fase stasioner. Nah, fase stasioner ini kita lihat ya berbentuk seperti ini, datar kembali. Kenapa? Karena pada fase ini laju pertumbuhan bakteri itu sama dengan laju kematiannya. Misalnya yang mati 2, yang tumbuh 2, yang mati 5, yang tumbuh 5, seperti itu. Sehingga jumlah keseluruhan bakterinya itu akan tetap. Nah, keseimbangan jumlah seluruh bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Kemudian fase stasioner ini dilanjutkan dengan fase kematian. Nah, itu langsung turun seperti ini ya teman-teman. Langsung turun seperti ini. Itu ya namanya fase kematian. Itu dengan peningkatan laju kematian yang melampaui laju pertumbuhan. Sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan populasi bakteri. Artinya fase ini itu merupakan fase yang dimana pertumbuhannya itu lebih lambat di fase kematian. Jadi kematian itu lebih banyak dari pertumbuhan. Tapi kita lihat teman-teman, di situ kita lihat bahwa itu tidak menyampai langsung pada paling bawah, langsung pada titik nol. Karena kita di sini tuh fase kematian itu tidak semua mati. Ada yang dapat bertahan, yaitu bakteri yang dia itu kuat dan juga dapat bertahan pada keadaan tersebut. Jadi intinya tidak semuanya mati, ada bertahan, tapi memang yang mati lebih banyak daripada yang tumbuh. Kita di sini akan bahas mengenai faktor pertumbuhan pada bakteri. Ini sih faktornya, tadi kan kita belajar tentang fase-fasenya, tentang bakteri itu apa. Jadi kita di sini akan belajar bagaimana apa sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu. Oke, di sini ada faktor yang pertama, ada faktor nutrisi, ada faktor eksternal. Nah, faktor nutrisi ini yang pertama yaitu ada air. Bagaimana sih agar terlihat ya? Ini ada air di atas. Saya akan kembali lagi. Coba pindahkan dulu agar terlihat. Oke. Baik, di sini ada air. Nah, bagaimana sih air itu mempengaruhi menjadi faktor pada pertumbuhan bakteri? Jadi, air itu merupakan dibutuhkan karena itu air sebagai pertumbuhan dan perkembangan pada bakteri. Air itu merupakan perantara untuk zat makanan pada bakteri. Kemudian yang dimana perantara artinya dia merupakan transport nutrisi. Kemudian air ini juga merupakan penyusun sel. Nah, bagian terbesar dalam protoplasma itu sekitar 70% pada sel bakteri, pada selnya. Kemudian ada yang kedua yaitu garam-garam anorganik. Nah, garam-garam anorganik ini yaitu mengatur tekanan osmotik dalam sel. Kemudian dia juga mempertahankan keadaan koloidal. Kemudian dia juga berfungsi sebagai enzim, dia sebagai faktor reaksi kimia, dan dia itu memelihara keseimbangan asam basa yang terdapat pada bakteri. Kemudian yang ketiga ada mineral. Nah, mineral ini contohnya itu ada belerang, ada fosfat, ada PO4, kemudian ada magnesium, besi, juga kalsium, dan kalium, nah, sebagai aktivator enzim. Kemudian ada yang keempat, yaitu N2 atau sumber nitrogen. Nah, sumber nitrogen ini membutuhkan bakteri yang dimana 10% berat kering dari sel bakteri dan juga
berperan pada pertumbuhan dan metabolisme pada bakteri itu. Selanjutnya yang kelima ada sumber nitrogen. Ya, sumber nitrogen. Nah, sumber nitrogen ini itu dari CO2. CO2 atau nitrogen ini diperlukan dalam proses sintesis dengan timbulnya asimilasi karbon dari dalam sel. Nah, berdasarkan jenis sumber karbon yang diperlukan, bakteri itu dibagi menjadi dua golongan. Ada bakteri autotrof, artinya dia itu dapat membuat makanan sendiri, atau disebut juga litotrof ya. Kemudian ada bakteri heterotrof, artinya yaitu bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri, atau ini juga disebut sebagai organotrof, yang dimana bakteri yang kembali bakteri autotrof itu yang dapat membuat makanan sendiri, ada yang melalui ada yang namanya fotoautotrof, artinya dia dapat melakukan fotosintesis dengan memanfaatkan sinar matahari untuk memperoleh energi. Kemudian ada yang namanya kemoautotrof, di mana dia ini memanfaatkan zat kimia untuk menghasilkan energi pada bakteri. Nah, oke, selanjutnya itu yang keenam, yang terakhir pada nutrisi, itu faktor pertumbuhan. Nah, faktor pertumbuhan ini itu merupakan faktor pemicu pertumbuhan. Nah, itu ada contohnya katalisator, merupakan zat kimia yang dipakai untuk mempercepat jadinya pertumbuhan pada bakteri. Sebab ada terkadang bakteri yang sulit untuk tumbuh, jadi faktor pertumbuhan atau contohnya katalisator ini dibutuhkan agar bakteri itu cepat untuk tumbuh. Oke, selanjutnya kita masuk pada faktor eksternal atau faktor dari luar, yang dimana ini ada oksigen, suhu, pH, tekanan osmosis. Pertama bahas tentang oksigen. Nah, jadi bakteri ini terbagi lagi teman-teman. Ada yang obligat aerob, ada fakultatif anaerob, ada obligat anaerob, ada arelolateral pada aerob, kemudian ada mikroaerofil. Jadi yang apa sih yang dimaksud dengan obligat aerob itu? Jadi aerob itu dia membutuhkan oksigen. Jadi obligat itu mutlak. Jadi bakteri ini merupakan bakteri yang mutlak memerlukan oksigen untuk dia tumbuh. Yang dimana kita lihat contohnya itu bakterinya itu di atas, artinya dia butuh yang namanya oksigen. Kemudian ada fakultatif anaerob, artinya dia itu dapat hidup di dalam kondisi ada oksigen maupun tidak. Kita lihat pada gambar itu ada yang bakterinya yang di atas yang bulat-bulat itu juga ada di bawah, artinya dia dapat hidup saat ada oksigen ataupun saat tidak ada oksigen. Kemudian ada bakteri obligat anaerob. Apa sih maksudnya bakteri ini? Jadi anaerob berarti dia tidak butuh oksigen, karena ada kata tidak butuh oksigen, dan obligat itu ada mutlak. Jadi artinya dia tidak butuh oksigen untuk tumbuh. Oksigen itu tidak diperlukan. Yang kita lihat contohnya itu di gambar, itu bakterinya itu di bawah, di dasar, karena dia tidak butuh oksigen. Kemudian ada harotoleran anaerob, artinya ini dia itu tidak butuh oksigen untuk hidup, tapi dia dapat menjaga dirinya dari oksigen itu. Meskipun dia kurang oksigen, tapi dia tetap tidak mati. Dia itu lebih banyak kita lihat di bulat-bulatannya itu lebih banyak kena oksigen, karena dia tidak butuh oksigen, tapi dia dapat menjaga dirinya dari oksigen itu. Kemudian ada mikroaerofil, artinya ini dia membutuhkan oksigen, tapi oksigennya ini dalam tingkat yang rendah. Contohnya kita lihat di gambar itu dia di tengah, karena dia mati pada saat oksigennya itu tinggi, dan dia mati pada saat tidak ada oksigen. Jadi dia di tengah-tengah. Dia termasuk mikroaerofil. Nah, kemudian selanjutnya ada suhu.
Di suhu ini, kita lihat tuh ada bakteri yang dimana dia itu suhunya dari sekitar -10 sampai 20, itu termasuk psikrofil. Kemudian juga ada bakteri yang dimana dia itu hidup pada suhu 15 sampai dengan 45. Nah, ini bakteri ini termasuk bakteri yang dinamakan mesofilik. Kemudian ada bakteri termofilik, yaitu dari 45 sampai 80 derajat Celcius. Kemudian ada bakteri hipertomofilik. Nah, yang dimana dia ini dari suhu 65 derajat sampai sekitaran 105 derajat Celcius. Kemudian kita lihat juga ada bakteri pada pH. Nah, nah, bakteri itu ada yang namanya asidofilik, ada neutrofilik, dan alkalik. Nah, asidofilik ini artinya dia itu asam. pH-nya itu, kita lihat di situ, pH-nya itu dari 1 sampai 5,5. Intinya dia di bawah 7. Kemudian ada neutrofil, jadi ini dalam pH yang normal, itu sekitar 5,5 sampai 8,5. Kemudian ada alkalifilik. Nah, bakteri alkalifilik ini termasuk bakteri yang hidup dalam keadaan basah. Maaf, ini sekitar 7,5 sampai 11,5. Maaf, tadi saya ada kekeliruan. Di dalam keadaan pH ini, bakteri itu hidup normal, perlu dalam keadaan normal, yaitu neutrofilik. Nah, kemudian tekanan osmosis. Nah, bagaimana sih tekanan osmosis ini? Nah, kita tahu bahwa bakteri dia itu perlu yang namanya ini dalam keadaan yang normal. Artinya dia perlu yang namanya dalam keadaan yang normal. Dia itu pada saat di dalam larutan yang bersifat hipertonis, dia itu akan mengalami yang namanya plasmolisa. Nah, plasmolisa ini artinya bakterinya itu kayak pecah, si di dalamnya itu keluar sehingga dia mengkerut. Pada saat dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipertonis. Kemudian bakteri ini akan pada saat dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipotonis, yaitu yang mengalami namanya plasmolisis atau yang namanya kembung. Jadi bakterinya artinya larutannya itu masuk ke dalam bakteri sehingga bakterinya itu menjadi kembung. Bakteri itu belum yang namanya di larutan isotonis atau larutan yang tidak menyebabkan plasmolisis atau kembung dan tidak menyebabkan plasmolisis atau mengkerut sehingga bakteri itu bisa mati. Nah, namun teman-teman, kita tahu bahwa ada bakteri-bakteri itu yang dimana dia itu kuat atau dalam keadaan tertentu dia bisa bertahan pada tekanan osmotik yang tekanan osmotiknya itu tinggi. Nah, ini pada bakteri osmofilik, yaitu dapat bertahan pada tekanan osmotik yang tinggi. Kemudian ada bakteri halofilik. Ini bakteri yang memerlukan kadar garam yang tinggi tumbuhannya. Justru dia itu butuh kadar garam yang tinggi supaya dia bisa tumbuh. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Namun secara umum bakteri itu perlu dalam tekanan osmotik yang dimana dia dalam keadaan isotonis atau normal. Oke, selanjutnya, nah ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin teman-teman kalau ingin mencari tahu lebih dalam bisa dilihat daftar pustakanya. Baik, sekian dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan ini. Baik, ini saya akan tutup. Saya Febiola dan Kemas saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini, yang dimana saya tutup dalam
Om, Santi, Santi, Santi. Terima kasih.